Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kalen Sanata, peserta Latsar angkatan 29. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Dekan, Bapak Mahendra Putra Kurnia. Kita akan di sini membahas tentang isu atau permasalahan yang nantinya bisa kami angkat sebagai peserta Latsar sebagai bahan aktualisasi. Ya mungkin Pak Mahendra bisa perkenalkan diri, Pak. Silakan. Oke, baik. Ke kamera ya? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahendra Putra Kurnia. Saya menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang ini periode kedua. Jadi yang pertama kemarin sejak 2018 ya sampai sekitar kalau umur panjang sampai 2025. Amin. Amin. Siapa? Gitu. Ya. Adapun yang pertama-tama tentu saja saya menyambut bahagia ketika Fakultas Hukum kedatangan dosen-dosen baru nih, jumlahnya cukup banyak nih, 9 orang yang sangat strategis sekali untuk memperkuat sumber daya manusia di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, terutama untuk di program studi sarjana hukumnya nih, karena memang setiap tahun kan minat para mahasiswa baru ini semakin meningkat untuk program studi S1 maupun S2, yang mana tentu saja ini harus diimbangi dengan penambahan sumber daya manusia dalam dosen atau tenaga pendidikan, dan juga penambahan sarana dan prasarana supaya bisa menampung atau mengakomodir minat dari masyarakat yang cukup banyak. Nah, untuk situasi tertentu penambahan ini pun juga harus diimbangi dengan penambahan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada masyarakat. Artinya bukan hanya soal Fakultas Hukum, bukan hanya soal menerima mahasiswa baru menyelenggarakan pendidikan, tapi juga menyelenggarakan penelitian dan pengabdian. Terlepas daripada itu juga ada faktor-faktor lain yang sekiranya itu bisa kita masukkan sebagai salah satu kebutuhan dari setiap organisasi seperti atau unit seperti Fakultas Hukum ini untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Salah satunya yang belum kita punya atau yang perlu untuk kita punya adalah pengelola atau unit pengelola informasi dan data. Nah, ini penting. Kenapa unit ini penting? Sebagai fungsinya banyak nanti ya, fungsi dan strategisnya itu cukup banyak ketika saat ini kan ya semuanya kan by data ya. Betul. Salah satu pengambil keputusan itu seharusnya juga by data. Jadi unit ini yang nanti akan mengolah berbagai macam data dan menyediakan berbagai macam data yang bisa digunakan untuk internal ataupun untuk eksternal kepada masyarakat atau kepada siapapun yang membutuhkan. Contohnya adalah misalnya data berapa sih jumlah gedung yang kita punya, berapa jumlah kelas yang kita punya, berapa jumlah mahasiswa yang kita punya, dan itu penting untuk informasi pengambilan keputusan secara internal. Dan mungkin misalnya nih kita kan punya aula nih, siapa tahu ada pihak di luar universitas yang mau menggunakan kerjasama dengan kita menggunakan aula kita untuk mengadakan seminar, kegiatan atau semacam kegiatan ilmiah lainnya. Nah, kalau udah ada informasi itu kan mereka ini sudah ada informasi, tinggal mereka melihat dan kemudian apakah akan menggunakan atau tidak. Dan juga data-data mengenai sumber daya manusia. Setiap dosen itu sebaiknya dia di-profile. Jadi kita yang memprofiling atau kita yang membranding untuk misalnya nih Mas Kalen posisinya masuk sejak tahun 2022 ya posisinya. Nah, atau saya yang sudah masuk sejak tahun 2003. Nah, saya ini ngapain aja selama ada di sini? Kegiatan mengajar apa, penelitian apa yang pernah saya lakukan, pengabdian kepada masyarakat apa yang pernah saya lakukan, kegiatan profesional lainnya apa yang pernah saya lakukan. Itu semua nanti kan informasi dan data yang harus ditampilkan di website kita. Nah, itu yang hari ini kita masih membutuhkan untuk branding fakultas, termasuk SDM yang kita belum punya. Dan yang paling akhir tuh saat ini yang kekinian adalah kita kan sedang pada posisi dekat dengan ibu kota negara nih, ibu kota Nusantara ya. Sangat penting, bahkan mungkin obligasi bagi kita sebagai sebuah perguruan tinggi untuk membantu menyediakan data mengenai IKN. Jadi nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan, siapa tahu ada yang mau mencari mengenai IKN itu. Ya, kita penelitian ini kan bisa jadi membutuhkan kayak kita saja nih.
peneliti membutuhkan data 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu. Nah, kalau tidak ada yang menyediakan data itu, atau data itu mungkin hanya disediakan dari pusat saja, ya rasanya kurang lengkap. Nah, kita sebagai Fakultas Hukum, Universitas Warman yang dekat dengan IKN, kita mencoba menyediakan data-data yang berhubungan dengan hukum. Nah, inilah nanti tugas dari yang kita belum punya nih, pusat pengelola data dan informasi. Jadi bukan data-data yang sifat internal, tapi juga data eksternal yang bisa digunakan oleh masyarakat, digunakan oleh peneliti entah sekarang atau beberapa tahun ke depan. Ini menjadi sebuah situasi yang cukup penting untuk ya kontribusi kita lah kepada masyarakat, kontribusi kita lah kepada pengembangan keilmuan. Nah, ini kan sesuatu yang ya harus kita lakukan, kita lakukan sebagai lembaga yang bergerak di bidang pendidikan. Gitu. Nah, harapannya nanti dalam tugas laksar ini kalian bisa membuat skemanya atau prototipenya atau sekitar konsepnya seperti apa, nanti setelah itu baru kita jalankan. Nah, ini penting sekali karena ini akan menjadi sebuah ya milestone ya, bahwa Fakultas Hukum Universitas Warman terlibat aktif dalam pengembangan data, terutama untuk data-data yang sifatnya berhubungan dengan IKN. Ini bukan soal persoalan pro dan kontra, setuju nggak setuju, bukan di situ posisinya. Kita mencoba, misalnya ini loh regulasi yang ada pada saat ini, yang sekarang kita input, kita masukkan. Nanti siapa tahu nanti 20 tahun lagi, oh iya itu dulu regulasi IKN tahun sekian, tahun sekian. Nah, kita ikut berkontribusi untuk memberikan informasi itu, bukan hanya kepada yang sekarang, tapi juga kepada yang akan datang. Itu misalnya regulasi lain lagi, oh ternyata pada saat ini Kaltim sudah punya nih yang berhubungan dengan masyarakat adat, yang berhubungan dengan IKN juga, tahu nggak sih? Nah, udah punya nih, perdanya sudah ada nih, itu kita sediakan, kita coba untuk sediakan posisinya. Nah, siapa tahu itu bisa berguna untuk bahan penelitian atau bahan apa nanti pengembangan pendidikan di masa mendatang. Dan itu. Jadi sekedar informasi teman-teman, kita Eva Unmul ini atas dasar Disnatalis yang ke-19 tahun kemarin kan ya, kita melakukan 25 penelitian terkait dengan EKN. Jadi ini juga merupakan salah satu implementasi dan realisasi kita nantinya, mungkin ketika ada unit kerja ini itu bisa menjadi salah satu wadah untuk kita memasukkan data-data itu nantinya. Ya, penelitian-penelitian itu yang nantinya mungkin bisa berguna yang akan datang. Data penelitian yang mungkin misalnya, teman-teman meneliti mengenai jumlah masyarakat adat di sekitar masyarakat adat. Itu kita sajikan, kita beri datanya, ini lokasinya mereka di sini, lalu kemudian jumlah, misalnya nih jumlah masyarakatnya sekian, lokasinya di sini, kearifan lokal yang masih ada itu juga keadaannya di mana, jumlah populasinya. Benar, itu bagian dari data yang bisa berikan nantinya. Dan itu bermanfaat sekali posisinya. Ini momen ya sebetulnya. Apakah perkara itu jadi apa enggak, apakah ada duitnya atau enggak pindah IKN, ini kan sebetulnya itu situasi yang dinamika ya, berkembang ya. Pro dan kontra ya berkembang juga posisinya. Setuju juga berkembang juga, tapi kita mencoba untuk sebagai akademik, lembaga pendidikan mencoba untuk menyajikan data seperti kita belum punya, dan itu yang harus kita bangun dari sekarang. Karena kebetulan kalau dari Unmul sendiri Pak, itu mungkin hanya sebatas data-data informasi yang memang hanya sekedar mungkin ya kayak jumlah administratif ya, jumlah dosen atau apa. Nah, mungkin nanti Fakultas Hukum bisa lebih ada administratifnya, ada edukasinya, kan begitu. Pendidikan dan pengajaran ya Pak ya. Betul, dan itu bisa digunakan untuk pendidikan pengajaran, untuk penelitian, untuk pengajaran dari masyarakat dan macam-macam. Dan juga mungkin nanti kalau ada aduan-aduan dari mahasiswa, dari dosen, bisa itu kita juga whistleblowing system misalnya, atau komplain system itu juga kita bangun di dalam PPID ini, supaya nanti PPID ini unit yang bisa menangani hal-hal yang sifatnya seperti ini juga, jadi tersistem supaya nanti misalnya ya kita sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah unit tentu saja tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan ya. Nah, siapa tahu kita pasti membutuhkan ya, kita pasti membutuhkan kritik, saran dan masukan dari elemen-elemen internal ataupun eksternal. Nah, situ kita coba buatkan ini, buatkan sistemnya. Mungkin sampai di sini Pak dicukupkan, karena insya Allah nanti kita akan lebih spesifikasi, kita akan lebih jalanin lagi nanti di perjalanan aktualisasi Pak ya. Jadi mungkin teman-teman
itulah tadi program atau isu dan permasalahan yang sekiranya nanti bisa saya mungkin atau teman-teman nanti jalankan untuk program Latsar yang angkatan 2029 seperti itu. Terima kasih Pak Dekan atas waktunya. Ya, nanti kan kita kan sama-sama membuat siap. Ya, sama-sama. Karena kebetulan teman-teman Pak Dekan juga sebagai mentor saya. Jadi beliau nanti mungkin akan banyak kontribusinya juga ke saya untuk menjalankan program ini. Ya. Terima kasih sekali lagi. Siap. Ya. Siap. Itu aja mungkin. Sukses. Amin. Ya, itu aja mungkin teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.